Salam, salam sehat, salam sukses buat anak-anak sekalian semua. Semoga semuanya kita pada hari ini dalam keadaan sehat semua. Oke, materi kita hari ini kita akan membahas itu tentang operasi pecahan bentuk aljabar. Bagaimana cara penyelesaian operasi pecahan bentuk aljabar. Jadi sekarang operasinya yang dalam bentuk pecahannya ya. Pecahan dalam bentuk aljabar. Oke, kita lihat lanjutnya. Sini yang akan kita bahas operasi pecahan bentuk aljabar. Nah, yang pertama ini dulu kita bahas itu tentang penjumlahan dan pengurangan. Operasi penjumlahan dan pengurangan. Ya, jadi yang kita bahas ini dulu, operasi penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar dapat dihitung apabila mempunyai penyebut yang sama. Berarti proses operasi pecahan bentuk aljabar itu proses kerjanya sama seperti cara menyelesaikan pecahan biasa, ya. Jadi sama saja caranya. Kalau kita paham tentang bagaimana operasi tentang penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan, ya samalah bentuk aljabar juga seperti itu ya. Nih ya. Oke, ini dia. Jadi penyebutnya harus sama katanya. Dapat dihitung apabila mempunyai penyebut yang sama. Nah, bentuknya seperti ini. Misalnya ini pecahannya A per B, ini C per B. Maka kalau udah penyebutnya sama, tinggal jumlahkan saja. A ditambah C per B. Ya, yang kamu jumlah pembilangnya ya. Penyebutnya nggak usah dijumlah. Pembilangnya saja kamu jumlah. Ini dia. Nah, kalau yang pengurangannya A per B dikurang C per B, hasilnya A dikurang C. Oke, B-nya penyebutnya tetap saja. Ini konsep rumusnya. Ya, jadi sama kayak macam operasi pecahan, penjumlahan dan pengurangan seperti biasa saja ya. Oke, nah sekarang kita lihat yang berikutnya. Untuk lebih paham coba kita lihat contoh-contohnya ya, bagaimana proses kerjanya. Oke, sederhanakanlah penjumlahan dan pengurangan pecahan-pecahan berikut ini. Oke, nah sekarang coba kita lihat yang A. A per 7 ditambah 2A per 7. Nah, yang paling penting kamu lihat itu penyebutnya aja dulu. Ini dulu yang kamu lihat. Kan syaratnya tadi kan harus penyebutnya sama. Jadi yang kamu lihat penyebutnya dulu. Kalau udah sama penyebutnya, tinggal jumlahkan saja pembilangnya. Nah, A ditambah 2A, A tambah 2A berarti per 7. Nah, kan karena udah sama. Tinggal jumlahkan. 3A per 7. Ingat, ini bisa dijumlah karena ini sejenis sukunya. Sukunya sejenis ya. Oke. Seperti itulah dia yang A. Sekarang yang B. 4C per 5 dikurang C per 5. Nah, ini juga sudah sama penyebutnya. Ya udah tinggal kurangkan saja. 4C dikurang C per 5. 3C per 5. Ini dianggap 1 ya, 1C ya. Ingat dalam bentuk aljabar kalau dia tidak nampak angkanya berarti dianggap 1. Oke, pangkat juga dianggap begitu juga. Ini nggak nampak pangkat tapi ini pangkat 1 nih, C-nya nih. Atau variabel ini C-nya pangkat 1, C-nya pangkat 1. Ini hanya pangkat 1, pangkat 1 juga nih. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat yang bagian C. P per 6 ditambah 3P per 5 sama dengan, nah ini soalnya kalau kita lihat penyebutnya berbeda. Nah, kalau ini tadi kan sudah sama, tinggal jumlahkan atau tinggal kurangkan saja. Kurangkan, jumlahkan. Ini nggak bisa. Konsepnya adalah penyebutnya harus sama. Nah, tentang proses operasi penjumlahan atau pengurangan pecahan, penyebutnya ini kan supaya sama itu diperoleh dari KPK dari penyebutnya. Kita cari KPK penyebutnya ini. Nah, KPK antara 6 dan 5 itu nanti 30 ya. KPK 6 dan 5 ini dia 30. KPK-nya. Ingat KPK-nya ya. KPK-nya 30. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita lihat dari mana penyelesaian berikutnya yang ini.
Nah, di sini dia. Nah, ini buat dulu balik soalnya kembali di sini. Nah, ini kan 30. Di sini berarti kan 6 nih. Berarti supaya dia 30 berarti kali 5. Ya. Nah, 5-nya nanti kamu kalikan ke atas. Ini dia. 5P per 30. Nah, ini kan masih 5. Di sini 30. Berarti harus kamu kali 6. Ya, berarti 6 kalikan ke atas. 6 kali 3 berarti 18P. Ya. Paham ya? Nah, ini kan penyebutnya udah sama. Berarti nanti di sini per 30 kan udah sama. Nah, ini tinggal jumlahkan nih. 5P tambah 18P itu nanti 23P. Oke, sampai sini selesai. Bisa ya? Oke, itulah dia jawaban yang C. Nah, sekarang yang D. 2M per 6 dikurang 4M per 8 sama dengan Oke, nah ini kita lihat juga penyebutnya berbeda. Nah, KPK 6 dan 8 itu berapa? 24 ya nanti ya. Ini dia, KPK-nya 24. Oke, KPK-nya 24. 24 ini ya. Oke, nah sekarang ini supaya 24 berarti harus kali 4. Supaya sama dengan ini. Kali 4 ini nanti. Ini supaya 24 supaya sama dengan ini. Sini kali 3. Ya. Oke. Nah, sekarang 3 ini 4 ini dikali ke atas 8 dia. Oke. Ini 3-nya dikali ke atas atau ke penyebutnya 12. 8M dan 12M. Oke, per 24 per 24. Oke, karena ini udah sama penyebutnya, tinggal kurangkan saja ini. Oke, pembilangan ini kurangkan saja. 8 dikurang 12 negatif 4 ya. Negatif 4M per 24. Nah, sekarang ini kan masih bisa disederhanakan lagi atau diperkecil. Kalau masih bisa diperkecil, perkecil. Kalau nggak bisa lagi ya udah ya. Seperti yang soal sebelumnya kan ada tadi tuh nggak bisa diperkecil lagi. Nah, ini masih bisa. Ini sama-sama dibagi 4 ini. Sama-sama dibagi 4. Berarti bagi 4 ini 1, bagi 4 ini 6. Nah, negatif bagi positif, negatif bagi positif, berarti negatif. Berarti negatif 1 per 6 M. Oke ya. Oke, M di sini dengan M di atas sama ya. Ini berarti bukan M-nya bukan di bawah ini ya. Bukan dia di posisi 6M gini, enggak. Ini sebenarnya 1M juga seperti ini. Ya. M-nya di atas. Oke. Nah, seperti itulah dia cara menjawab bagian D. Negatif 1 per 6M. Oke, sekarang yang E-nya. P per 3C tambah R per 3 per C pangkat 4 ini ya. Nah, bagaimana pula seperti ini? Pokoknya ingat konsepnya adalah menyamakan penyebutnya. Menyamakan penyebutnya itu dengan menentukan KPK-nya. Nah, KPK 3C dengan C pangkat 4 itu nanti ini dia. Nah, ini nanti dia. Ya, 3C pangkat 4 ya. Nanti KPK 3C dengan C pangkat 4 nanti 3C pangkat 4. Oke, berarti di sini kan masih 3C. Berarti gimana supaya dia 3C pangkat 4? Tinggal kau kalikan C pangkat 3 di sini. Nah, C pangkat 3 kali ini kan jadi 3C pangkat 4 ini. Nah, C pangkat 3-nya kalikan ke atas. Ini dia. Nah, ini kan C pangkat 4, dia sudah C pangkat berat. Berarti kamu kali 1 saja ya. Kali 1 saja ya. Berarti 1 ke atas dia. Oke. Nah, jadi sekarang tinggal inilah dia. Jumlahkan. Nah ini kan dia nggak sama nih. Ya udah berarti begini aja jawabannya. Oke ya? Bisa ya? Oke, itulah dia jawabannya. Sekarang lihat yang F-nya. Oke, nah sekarang yang F-nya. Ini penyebutnya juga nggak sama nih. M dikurang 2 per 6 tambah M tambah 5 per 4. Sama dengan M dikurang 2 per 6. Nah, ini samakan dulu KPK-nya.
KPK penyebutnya nanti per 12 ya. Ini 12. 12. Berarti ini nanti dikali dengan 2, ini nanti dikali dengan 3. Nah, inilah dia nanti dia. Dikali 2, ini dikali 3 ya. Oke, 2 dikalikan ke atas ini berarti ini dia. Nanti 3-nya dikali ini, kalinya dalam bentuk kurung aja ya. Kamu dalam bentuk kurung. Oke. Kalau bentuk-bentuk begini dia nanti pakai kurung deh ya. Bentuk begini nanti dia dikurung. Oke, ini kita kali ke dalam berarti 2M. Ini kita kali ke dalam dikurang 4. Ini dikali ke dalam 3M, ini dikali ke dalam berarti 15. Karena penyebutnya sudah sama, sekali aja ditulis. Nah, seperti ini dia. Karena dia sama. Kalau udah sama penyebutnya, dia sekali aja ditulis bikin pernya. Per 12 langsung aja. Nggak usah dibikin 2 kali 12-nya. Karena sama. Kecuali dia begini berbeda. Berbeda baru nggak boleh. Harus dipisah seperti ini. Kalau sama, jadi satu saja penyebutnya. Oke ya. Nah, ini kan nggak bisa dikurang. Berarti inilah yang bisa kamu susun kemari. Ini nanti susun kemari. Nah, berarti 2M ditambah 3M, 5M. Kan sejenis. Nah, negatif 4 sejenis dengan positif 15. Negatif 4 ditambah 15 berarti positif 11. Berarti 5M tambah 11 per 12. Inilah hasilnya. Untuk bagian F, EF ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Bisa dimengerti ya. Oke, kita lanjut. Nah, satu lagi contoh ini. Nah, ini dia P pangkat 5 dikurang P dikurang 3 per 7. Nah, sekarang ini juga penyebutnya dia berbeda. Berarti harus kita samakan. KPK-nya berapa nih? 35 ya. 35. Berarti ini harus kali 7, ini harus kali 5. Oke, kita kali dia ke atas. Oke, 7 dikali P berarti 7P. Ini 5 dikali, nah ingat kalau bentuknya begini dia dikurung. Ini dia dikali P dikurang 3. Oke, per 35. Karena penyebutnya tadi kita buat 35. Oke, nah ini sekarang, nah perhatikan. Ini negatif ini, kamu kalikan dia ke dalam sini. Negatif 5 dikali P, ini dia. 7P-nya tetap ya. Negatif 5, ingat bentuk aljabar begitu. Tanda ini jangan sampai lupa. Jangan nanti 5 di ini misalnya 5 dikali P berarti misalnya dikurang 5P. Nah, kemarin nanti 5 dikali negatif 3 nanti kamu bikin jadi kurang di sini, kurang 15. Salah. Jadi cara mengerjakannya negatif 5 dikali negatif 3. Nah, gitu dia. Gini dia, negatif 5 dikali negatif 3. Positif 15. Negatif 5 dikali positif P. Hasilnya negatif P. 5P. Ya. Oke, begitu caranya ya. Negatif 5 dikali P, positif P berarti negatif 5P. Negatif 5 dikali negatif 3 hasilnya positif 15. Nah, sekarang kita tinggal menyelesaikan suku-suku yang sejenis. Nah, ini kan sejenis. Udah tinggal kurangkan saja. Ya. Tinggal kurangkan saja, ini dia. Ini berarti 2P. Ya, ini sama rupanya ya. Sama dia ini. Berarti ke bawah aja ya. 2P berarti tambah 15 per 35. Oke, inilah dia cara menjawabnya ya. Bisa ya dipahami anak-anak ya. Oke, semoga materi kita hari ini semuanya bisa lebih fokus memperhatikan dan bisa memahami apa yang sudah dijelaskan. Oke, semoga anak-anak semuanya bisa mengerti. Terima kasih atas perhatiannya.